Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yuli Anggreni, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada video ini berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas pada modul 1.1.A8 koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Selain itu, kodrat anak juga bermain. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada murid atau yang kita kenal dengan pendidikan yang berhamba kepada anak. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas kosong yang bisa kita isi semau kita, yang penting hal baik. Kedua, murid hanya sebagai pendengar karena pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center. Guru lebih banyak menjelaskan di depan kelas, kemudian siswa harus mendengarkan dengan duduk rapi dan diam. 3. Murid hanya objek pembelajaran. Murid hanya disuguhkan materi, kemudian menulis lengkap. Murid hanya disuruh menghafalkan rumus tanpa dilibatkan dalam penemuan konsep rumus tersebut. 4. Aturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Guru tidak memberikan hak kepada siswa untuk memberikan pendapat apa yang ia inginkan dalam kelas tersebut. Dan yang kelima, hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang keenam, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Materi tersampaikan, nilai murid mencapai KKM, maka pembelajaran berhasil. 7. Semua murid sama. Penggunaan model, metode, dan media pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan murid. Dan yang terakhir 8, pembelajaran harus dilakukan di dalam kelas. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata banyak hal yang dapat merubah pandangan dan pemikiran saya tentang pendidikan. Perubahan pemikiran saya diantaranya 1. Anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Tugas kita menuntut anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong lagi yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa diperoleh anak dari lingkungan ataupun sosial budaya yang ada di sekitarnya. 4. Pembelajaran berpusat kepada murid, student center. Pembelajaran lebih banyak memberikan aktivitas anak dalam pembelajarannya, baik menuntut anak dalam kerja kelompok ataupun belajar mandiri. Guru harus menuntun anak sesuai kodratnya. Sedangkan perubahan perilaku saya, 1. Memberikan kemerdekaan belajar. Memberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, dan kreatifnya. Saya sebagai guru tidak lagi menuntut anak harus mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya inginkan. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Jadi guru hanya sebagai fasilitas, memfasilitasi anak, memberikan sarana dan prasarana yang mendukung, menyediakan sumber belajar bagi anak dalam pembelajaran. 3. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Berarti tidak berfokus kepada kognitif saja, tetapi kita fokus kepada afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Perubahan perilaku yang keempat yaitu belajar tidak harus di kelas, melainkan perlu adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran bisa kita integrasikan dengan permainan tradisional, karena sesuai kodratnya, kodrat anak adalah bermain. Yang kelima, penggunaan model, metode, dan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kita harus memahami apa yang dibutuhkan murid sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dan murid pun bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Berikutnya, memahami karakteristik murid. Melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang akan segera saya terapkan di dalam kelas yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan model, metode, dan media pembelajaran yang bervariatif. Hal ini dilakukan dengan penerapan pembelajaran abad 21. Tujuannya untuk mendorong siswa memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Pembelajaran didasarkan pada lingkungan sekitar, nilai-nilai budaya yang berkembang, dan perkembangan iptek. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan memahami kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Melibatkan murid dalam membuat keputusan atau kesepakatan kelas. Pembiasaan budi pekerti. Kegiatan pembiasaan dilakukan untuk membentuk generasi masa depan yang berkarakter dan religius. Kegiatan pembiasaan dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik seperti nilai religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya, sesuai bakat dan minatnya. 2. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya berpihak kepada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.